Enggak. Pentepan wayang itu CMB banyak yang nggak ngerti karena banyak yang sudah besar di Jakarta. Haleluya. Di royo-royo ame asi amang kasuruan wangko. Pak Inangan, Pak Amangan, Pasirian. Wo sepaleluan en Pak sepatuaria. Ngerti nggak? Enggak. Ini artinya begini, segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang maha besar. Saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan saudara-saudara, kakak beradik yang dirindukan. Itu tadi artinya. Popo wayang kerapin lupus asi amang kasuruan wangko. Kita waya roona ngekoop asi yendo anyo. Nggak ngerti, nggak ada yang amen. Oleh karena kebaikan Tuhanlah membuat saudara dan saya pagi hari ini bisa berjumpa satu dengan lainnya. Saya terjemahkannya, mesti ada penerjemahannya Pak. Ini Bapak Buyung, saya juga Buyung, tapi yang Buyung itu sebetulnya mama saya yang lebih kanonan, karena mani saya yang Buyung, kalau saya udah nempel gitu. Jadi mestinya ada yang menerjemahkan. Ulang ya. Popo waya kerapi nupus amang kasuruan wangko. Tuhan yang maha besar, yang oleh karena kasihnya, oleh karena kemurahannya, gitu loh bahasanya. Kita waya, kita semua rona metoop asi yendoanyo. Pada hari ini kita bisa bertemu satu dengan lainnya dengan tubuh yang sehat, kerapi noak sama ulit. Amin. Amin. Firman Tuhan sudah dibacakan tadi, dan tema firman Tuhan untuk kita tahun ini bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tapi pagi hari ini kita akan belajar dari ada hubungannya dengan keselamatan yang Tuhan berikan, karena dari bab bacaan tadi ada satu peringatan. Dalam ayat 35 dikatakan begini. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Saya mengambil satu kata aja yang saya ingin bicarakan di pagi hari ini, bahwa bicara petang, bicara waktu yang akan berakhir. Usia manusia itu kata firman 70 tahun. Ibu saya 86 tahun, bonus 19. Nanti bulan April diundang menghadiri ulang tahunnya tanggal 25. So saudara lihat, bicara petang, kalau sudah usia 70 itu so maghrib jangan bilang. Saat dikile, so siap-siap. Banyak di sini saya melihat usia yang sudah lanjut. Bicara petang, itu satu keluarga, tidak hanya seorang ibu yang seperti ini saya katakan 86 tahun sehingga nanti sudah bersiap-siap. Ada yang baru lahir. Kalau saudara lihat kayak kejadian tsunami, itu dia tidak pandang usia berapa, mau baru lahir, mau 2 tahun, whatever. Kalau Tuhan mau datang setiap saat. Saya mau pemain musiknya ada di sini dong, boleh? Tolong dicarikan pemain musiknya, sudah di sini standby. So, saya berbicara petang, jadi bukan nanti 70 tahun baru kita dipanggil Tuhan. Makanya itu firman Tuhan selalu ingatkan begini, Tuhan datang seperti pencuri di tengah malam, anytime. Jadi hari ini di tahun 2026 kemarin saya ketemu dengan seorang ibu gembala. Dia mengatakan begini, di tanggal 12 kalau nggak salah Agustus akan ada 7 detik bahwa gratifikasi itu ya akan berhenti 7 menit. Nah kita ini bisa begini kan karena gratifikasi itu. Gravitasi. Kalau makan kalian tidur. Kesian saya ngomong itu saudara ini. Jadi saudara kalau lihat di video itu orang terangkat semua. Dalam pikiran saya bertanya, apakah ini yang namanya pengangkatan? Jadi warning bagi saudara dan saya, bagi keluarga kita akan mengfokus-fokusan. Kalau orang waya, baku-baku sayang semua. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan keluarga kita, kalau bisa seperti ini kanonan, saudara merasa nggak saudara? Saya bisa ketemu dengan kanonan ini di Medan. Waktu saya ke Medan, saya melayani di satu desa kali namanya ya, Stabat gitu. Dia tanya, dia kawan kok Anfam apa Buyung? Kalau Buyung itu orang kawan kok, orang kanonan loh. Ngomong panjang lebar, dan saya cari tahu bahwa opa saya itu memang orang Kawangkoan, dapat gaji Sawangkoan. Tapi kalau kanonan itu juga satu dari bagian dari Kawangkoan itu. Jadi kita wayang mau
Awak jangan nabi kemana-mana. Kulit itu. Jadi kembali kepada firman. Jadi bicara hari sudah petang, mengingatkan saudara dan saya, perhimpunan seperti ini jangan pernah putus. Tadi saya ngomong sama Kevin, mestinya kemana-mana ini paling tidak setiap bulan lah ada perjumpaan, ada saling mendoakan, dengar cerita, dengar kesaksian. Karena bicara sudah petang, nggak akan datang lagi kalau usia nggak mau mundur, 86 kau mundur 70. Sehingga ketika usia seperti ini, sabu orang tua baspe, kalau orang tua sih, kita lihat maaf tua pada semua pada bengong. Coba ya waktu aku masih usia muda, masih cantik-cantiknya, masih cetar-cetarnya. Sekarang sudah petang. Kesempatan kalau ayat belakang bilang, ingat bahwa hari sudah petang yang berarti kedatangan Tuhan sudah dekat bagi siapapun. Saya waktu sekolah minggu ada sepupu saya bilang begini, kita waktu sekolah minggu dulu tadi bilang Tuhan semua datang. Kita sudah cucu sekarang udah ada poyok Tuhan belum datang, karena tunggu nanti dia datang dalam hidupmu. Kedatangan Tuhan kepada pribadi lepas pribadi itu yang pertama. Tapi saudara tunggu ya. Itu saya nggak tahu nanti saudara buka di ini. Ini yang kasih statement 7 menit akan berhenti itu tadi apa? Gravitasi akan berhenti 7 menit 7 detik itu saya dengar di YouTube. Tapi ini statement dari Amerika loh. Mereka mendalami ini dari sejak tahun 60-an. Mereka mau cari tahu bagaimana itu orang kok bisa stay. Terus kalau barang dia bisa jatuh, dia nggak naik. Nanti kalau melihat barang naik sendiri. Itu sebabnya dalam pikiranku, apakah waktu itu kan kedatangan Tuhan dan kita terangkat. Setiap mereka yang menjadi pelaku firman, setiap mereka yang dekat dengan Tuhan dan dekat kepada Tuhan akan terangkat dan disingkirkan. Adakah saudara ada di sana nanti? Amin. Lanjut. Dan di sini ada kata-kata begini. Yesus berkata kepada mereka, marilah, ada kata kajian, mayo wayo. Orang kalau nyanyi begini nggak tahu ya, pemain musiknya nggak tahu. Mayo waya, kita rumayo. Narayama si mawe kamang ase kita bayar. Itu artinya begini, ayo saudara-saudara yuk kita bersaksi, yuk kita ceritakan kebaikan Tuhan yang memberikan nafas kehidupan. Amin. Amin saudara. Saudara kalau begini dia saudara mesti hidup kanonan dong, mesti pengen pulang lihat kanonan itu bagus loh. Haleluya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dalam perahu, di mana Yesus ada di perahu dan duduk dalam perahu lain juga menyertai dia. Benar baik. Ada Yesus dalam hidup kita. Saya terserah saudara umurnya berapa, 86, 30 berapa. Sepanjang umur sampai usia 30, sampai 50, sampai 60, Tuhan sudah menyertai. Bukan saja saudara, keluargamu. Karena ketika kau datang di dunia, engkau tidak punya apa-apa. Engkau datang dengan kosong. Ada lagu bilang begini tuh, pakai nada. Ku tak membawa apapun juga saat supaya kita sadar, saudara tak punya apa-apa waktu datang. Saudara kalau juga enggak. Yang akhirnya aku punya.
di sini dikatakan, lalu pertanyaannya, saya sudah melayani Tuhan, tapi melayani pernah sakit ya? Melayani pernah tertekan ya? Melayani pernah ditipu orang ya? Melayani tapi pernah disakiti ya? Melayani juga tapi pernah kecewa. Saudara baca ayat 37, ada yang bisa bacakan buat saya? Ayo. Ayat 37 berkata, lalu mengamuklah, apa saudara? Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur ke dalam perahu kehidupan saudara. Kehidupan kita bukan kita sendiri, ada suami, ada istri, ada anak, keluarga. Makanya Tuhan datang buat kita. Dan dia katakan begini, waktu keadaan sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ternyata kita walaupun sudah iring Tuhan, walaupun sudah melayani, sudah jadi panitia kanonan, capek dan seterusnya, tapi punya masalah. Boleh angkat tangan yang tidak punya masalah? Mungkin saudara pernah merasa tertekan, mungkin saudara pernah merasa dikecewakan, ditinggalkan, disakit. Firman Tuhan katakan, dalam keadaan Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, tapi tiba-tiba lalu mengamuklah Taufan yang sangat dahsyat. Kalau saudara baca di Matius 8 ayat 23 seperti suddenly, tiba-tiba, without warning, tanpa memberitahu, ada masalah, tiba-tiba sakit, tiba-tiba anak celaka, tiba-tiba anak kedengarannya seperti ini dan seperti itu, tiba-tiba. Tapi seringkali Tuhan izinkan untuk ada masalah. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan buat hidupmu dan hidup. Ketika kita dalam proses, adakah engkau tetap bertahan di dalam Tuhan? Adakah engkau tetap saling mengasihi satu dengan lainnya? Oh, karena tapi lagi sudah bikin sakit hati Pak kita. Oh, karena tapi istri cerewet. Tapi anak-anak sudah belajar perhatikan kita. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk tergantung kepada manusia. Dan saudara katakan, kita bermasalah kok besar. Saudara berkatakan, padahal ada lagu yang bilang begini bro. Kayak, ini anak punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji. Katakan dari apa yang Dia janjikan buat hidup saudara dan hidupku. Percaya apa? Kuasanya. Dengan iman angkat tangan, aku terima Tuhan Yesus ada di sini. Waktu aku angkat tangan, Tuhan berbicara. Haleluya, haleluya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh, terima kasih berjalan. Yes, I love angkat tangan tanda rendah hati, angkat tangan tanda menyerah. Oh Tuhan, aku gak mampu, masalahku besar. Tiba-tiba suddenly mengamuk Taufan yang sangat dahsyat dalam perang kehidupan keluargaku. Tapi siang hari ini Tuhan datang. Dia katakan Allah datang untuk menyelamatkan keluargamu dan keluarga. Amin. Sehingga ketika ada persoalan, ada masalah, ada Tuhan yang besar. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di hutan di sebuah tilam. Tuh, kenapa Yesus tidur?
Apakah saudara tidak membangunkan dia dan berkata, Tuhan ini aku. And then every morning sementara saudara kita jam 4:30 pagi bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saudara masih tidur. Makanya jangan heran mereka juga diberkati. Mereka dengan kita tuh beda tipis, happy. Dia hanya ada di Al-Fatihah yang berkata, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang artinya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus every day. Isak subuh, lohor, asar, maghrib ada 2 rakaat, ada 3 rakaat, ada 4 rakaat. Ya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Anak Tuhan yang malas berdoa, padahal ada janji. Dia katakan apa? Akulah jalan. Kok ngomongnya takut-takut? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai Yesus duduk diri dan tadi duduk aja memainkan dia, ya nggak apa-apa. Memang pelayan mesti begini. Emang aja berdiri sendirian, tidak ada teman. Amin, saudara. Saudara, dia di sini pada waktu Yesus sedang tidur di buritan. So betapa pentingnya every morning sebelum Allahu Akbar kita berangkatkan haleluya, puji Tuhan. Oh maaf aku menolong aku jamawer. Gak ada ngerti. Oh puji Tuhan, aku masih hidup, aku masih bernafas tanpa aku membayarnya. Semua aku terima secara gratis. Tidak ada alasan, tidak perlu rasa bangga. Oh, kalau nyala kita cuma nomang parah, kalau nyala kita no. Semua karena Tuhan. Amin. Semua karena kasih Tuhan. Tuhan yang memampukan saudara melakukannya. Tapi dengar baik di sini dia katakan, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dalam murid-murid melihat Yesus everyday melakukan mujizat. Saudara dan saya everyday merasakan mujizat. Ada yang suka minum kopi? Boleh mampu. Ada yang suka makan mie? Saudara kalau kita memang sesuatu kasih begini, 10 menit, 5 menit dari belakang kode-kode. Itu biasa dia nggak apa-apa kan? Daripada kebablasan, boleh ini layarnya seru banget muka-mukanya, jadi semangat buat menyampaikan. Haleluya. Ya, haleluya. Jadi sini dikatakan apa tadi? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara dengar. Murid-murid Yesus melihat Yesus melakukan mujizat loh. Tunggu dulu, jangan lihat jam dulu, setangguh kita. Masih lama, masih lama. Terus dia bilang begini. Saudara, ini murid-murid melihat Yesus. Saudara juga mengalami itu. Yang minum kopi nih, ketika bangun pagi ke toilet keluar kopi atau apa? Halo, mujizat loh. Kalau saudara minum kopi keluar kopi, dipertanyakan. Saudara makan mie keluar mie, pertanyakan. Yang proses itu Tuhan. Kemarin saya sakit gigi, saudara dicabut. Ada 2 yang begini. Dokternya tanya mau cabut mana, yang sebelah sini aja dulu dokter, karena ganjel-ganjel. Waktu dia cabut, lama kan tidak dia cabut. Yang nggak mau dicabut copot, dia bilang, ya Bu, yang udah copot sini, yang sini nggak bisa. Waktu dia cabut, saudara, saya ngebayangin begini. Tuhan betapa hebat kuasanya menciptakan kami. Ini gigi aja, si dokter suntik sana, suntik sini, 1 kali lagi ya buat betul enak aja dia. 1 gigi urusannya berat. Saya juga akan setir. Dia ciptakan kita untuk tubuh, jiwa, roh, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Punya tangan, punya mata, bisa ngomong. Kalau saya berhenti jalan, saya jalan, berhenti. Hikmat itu datang dari Tuhan. Apa alasannya engkau tidak beribadah? Apa alasannya engkau tidak berterima kasih? Ingat baik, kalau Tuhan cuma korek begini. Saudara ingat tsunami di Aceh? Saya datang di pasca tsunami masih 1 bulan. Saya mendengar cerita dari salah satu hamba Tuhan yang cerita begini. Aduh, mereka Tuhan baik ya. Sekarang lu ngomong baik.
Tapi waktu dia bilang, kami mau bikin lapor, mau bikin nakal. Oh ini serang dibuka, tidak boleh. Kalau kalian mau bikin nakal, bikin di gunung sana. Yang ada minoritas, apa boleh kuat daripada tidak. Tapi di jemaat simpel Tuhan, bikinlah sederhana di gunung sana. Angkat makanan, pakai tikar. Dari pagi-pagi udah pergi dong, pulang malam. Balik mereka lihat Aceh yang mana. Tapi waktu dibilang nggak boleh ibadah situ marah. Bukan orang Indonesia, bukan begini, membela diri. Tuhan tidak ajak kita membela diri. Saya banyak tertekan dalam hidup, tapi saya banyak ini. Silent is good. Saya juga tidak bisa membela diri. Dan saya ingat tsunami terjadi, dan mereka cerita, kami turun, Aceh udah rata. Tuhan selamatkan satu keluarga, satu gereja ini. Maka itu keselamatan datang dari Tuhan buat keluarga ini. Nah ini keluarga Kak Kumanonang ya, biasanya Kumanonang ya, atau Kumanonang doang. Kalau Kumanonang Pekasawaya, saya di Kado-Kado, di Majalengka Romawaya. Saudara tahu, saya keluar dari kampung itu di usia SD, 11 atau 12 tahun. Saya nggak bisa bahasa, cuma sekali kantung, Morakong, Pangkuran, Maaram, dia aja. Tapi waktu saya tinggal di Belanda 2 tahun kurang lebih, di sana tuh motor cara bisa masuk mau bahasa Waya. Saya kan namanya di Belanda mau belajar bahasa Belanda dong. Datang saya, Hantuk nek bro, alles good. Ya aku 5 tahun membicara manggil Maroma di Cotare, bahasa utara. Gitu katanya. Jadi akhirnya setiap hari, everyday, Maroma. Makanya saya bisa bahasa walaupun pakai tinggi bertanya aku pengen itu daripada sewalina sama kelek Maroma. Aku pikir-pikir entah. Jangan ngerti aku bilang gini, kan lumayan dong biar cuma bahasa hari-hari. Ketimbang orang yang nggak ngerti ngomong gitu. Tapi ada yang ngerti karena saya lihat senyum-senyum. Puji Tuhan. So di sini everyday melihat Tuhan melakukan mujizat dan dia berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus tidak seperti saudara dan saya. Waktu ada yang minta tolong, Bro, tolong, mungkin tolong gue. Tapi kita lagi sibuk, kita lagi begini. Boleh kita tolong ini sebentar ya, ini dulu. Dan saudara lihat Yesus. Waktu murid-muridnya berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus tidak akan peduli. Doa-doakan nih. Kamsaokan tomorrow mokan orang Belanda bilang morgen mar, orang Jepang bilang coba mati kudasai. Tapi Yesus waktu Tuhan engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39 berkata, ia pun apa saudara bangun, dia bersegera. Kenapa? Karena dia kenal suaranya. Amin. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus. Apa kata? Percaya dia sanggup menolong. Haleluya. Berseru pada Yesus. Haleluya. Berseru pada Yesus. So every second, karena kita hidup kita, kalau kita berkata penjaga Israel tidak pernah terlelap 24 hour. Mazmur 121. Saudara sering ngantuk, sering tidur, saudara sering malas. But Jesus ketika memanggil Tuhan tolong aku, oh sama nama Jessica, oh siapa nama, oh Jessica, ada nama Jessica di sini. Dan dia segera dikatakan dia pun bangun menghadap angin itu dan berkata, cuman berkata, yang berarti cuma berfirman. Dia katakan apa saudara? Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Saudara punya persoalan sakit, kekurangan, tertekan, dikecewakan, ditinggalkan, dijahatin, dizolimi. Kalau engkau melekat dengan Tuhan, engkau tidak perlu takut. Karena ada pembelamu yang agung. Maka itu saudara dia murid dia, Tuhan, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dia cuma ngomong diam, tenang. Saudara ingat di Kejadian dikatakan ketika Allah berfirman, jadilah cakrawala
Jadi. Jadilah yang berkeriapan di air. Jadilah. Jadi. Apakah ikannya cuma tongkol, cekala, tude, ribuan macam. Kalau saudara pergi ke Raja Ampat, kalau saudara pergi ke Bunaken, saudara pergi kemana pun, saudara melihat ikan-ikan. Mereka sekelompok satu keluarga. Kuning jalan sama-sama, biru jalan sama-sama. Inilah yang Tuhan mau, karena Dia datang buat saudara dan saya. Allah hadir untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Maka Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau jika engkau melekat dengan Tuhan. Jika engkau ingat bahwa hari sudah petang, kalau namanya semua mati, biar 24 jam di gereja tidak dipikir. Tapi kita dihak di mana? Mama, ibadah kan jam 10, datang jam berapa? Jam sendiri. Tapi inilah kebaikan Tuhan. Adalah mudah, berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali dan berkali-kali saudara jahat meninggalkan Tuhan, saudara nggak setia, saudara pikiran negatif, tapi berkali-kali Tuhan melepaskan pengampunan. Amin. Jadi tidak ada kata lain. Keluarga besar Tuhan ini. Yuk, meloor-loor lagi. Tolong lagunya tadi yang dari saya.